Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang pada luar biasa, hari ini diskusi kita akan membahas terkait dengan tindak tutur kesantunan. Jadi berbicara masalah tindak tutur kesantunan ini tentu kita harus selalu melihat, mengingat, dan belajar kembali pada linguistik struktural dan fungsional saat kita belajar pada semester 1 dulu. Jadi kalau kita berbicara masalah linguistik kan kita perlu ingat ada linguistik struktural, ada fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik. Kemudian bisa kita ingat juga ada linguistik fungsional, pragmatik, sosiopragmatik, psikopragmatik, neurolinguistik, ada psikolinguistik, geografi dialek, dan interdisipliner linguistik lainnya. Dan tentu harus kita pikirkan ketika kita berbicara masalah linguistik struktural, tentu menjadi landasan dasar bagaimana kita memahami kata itu dari dua aspek, bentuk dan fungsi. Tetapi ketika kita melihat kata dari sudut pandang linguistik fungsional, tentu kita lihat secara triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Kalau linguistik struktural kita lihat pada diadik, bentuk dan fungsi. Maka ketika kita berbincang masalah tindak tutur kesantunan, tentu harus melihat tindak tutur untuk menghargai, untuk menghormati lawan tutur kita. Sederhana, ketika kita berbicara dengan lawan tutur kita dengan tindak tutur memaki, tentu itu juga tidak baik, terasa tidak santun. Ketika kita menggunakan diksi-diksi yang kurang mengenakkan hati, tentu kurang baik. Kalau saya mengatakan selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, selamat pagi Kakak, selamat pagi Mas, selamat pagi Mbak, itu masih wajar ketika kita menyapa dengan tindak tutur yang dianggap masih sesuai dengan situasi dan konteks ketika kita bertutur. Tetapi ketika kita sudah menyebut dengan panggilan yang tidak semestinya, tentu akan terasa tidak nyaman bagi lawan tutur. Nah, misalnya karena tubuhnya, mohon maaf, karena tubuhnya mungkin besar, lalu mohon maaf tidak terlalu tinggi, lalu dipanggil dengan sebutan Bagong. Itu juga nggak bagus. Karena apa? Orang yang disebut dengan Mas Bagong tadi mungkin nyaman-nyaman saja, tetapi sebenarnya itu kalau dia rasakan juga tidak nyaman. Artinya, tolak ukur ketika kita berbicara harus diterapkan pada diri kita sendiri. Kalau kita merasa tidak enak, tidak nyaman, tidak baik-baik saja, ya jangan gunakan diksi itu untuk memanggil orang lain. Atau ketika kita menggunakan tindak tutur yang orang lain tidak senang, jangan pernah digunakan tindak tutur itu. Jadi pada prinsipnya tindak tutur kesantunan ini harus melihat siapa penutur dan lawan tuturnya. Penutur dan lawan tutur akan sangat memengaruhi tindak tutur yang digunakan seorang penutur. Nah, dengan demikian prinsip bahwa konteks tuturan yang kita ikuti dalam sebuah pertuturan, dalam sebuah percakapan, tadi melihat penuturnya siapa, lawan tuturnya siapa. Kalau penuturnya Mas Mamat, lawan tuturnya Mas Memet, mungkin kita bisa menggunakan diksi-diksi yang kadangkala mungkin tidak logis tetapi bisa digunakan. Karena apa? Keduanya sudah memiliki background knowledge. Penggunaan diksi-diksi yang digunakan itu bisa bermanfaat dan daya guna dalam komunikasi keseharian. Tetapi akan sangat berbeda ketika seorang mahasiswa bertutur pada dosennya, seorang guru bertutur kepada kepala sekolahnya, seorang dosen bertutur kepada rektornya atau dekannya. Tentu pilihan-pilihan diksi yang digunakan juga akan sangat bervariasi. Oleh karena itu, penggunaan diksi yang tepat berdasarkan konteks yang tepat ini akan sangat memberikan maksud ujaran yang tepat pula, tercapai tujuan dan sasaran.
Oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, para mahasiswaku di seluruh Indonesia, penting bagi kita untuk menjadi teladan bagi diri sendiri dalam bertutur. Sering kita lihat dalam platform-platform digital, orang Indonesia menggunakan diksi-diksi semaunya, menggunakan diksi makian, saling memfitnah, saling mencaci, saling membuli. Ini sebenarnya tidak boleh. Meskipun dalam demokrasi bebas mengungkapkan pendapat, tetapi dalam demokrasi juga perlu dilihat, diingat, demokrasi yang terpimpin, demokrasi yang terarah, demokrasi yang bisa diteladani oleh seluruh masyarakat Indonesia, oleh seluruh multigenerasi NKRI. Jadi tidak semaunya, apalagi pejabat publik, apalagi mengatakan dirinya orang yang pandai, orang yang cerdas, cendikia, insan cendikia. Tapi kalau dalam bertutur tidak bisa menjadi teladan bagi seluruh masyarakat Indonesia, perlu dipertanyakan juga keteladanannya. Ini penting, memahami pragmatik dalam konteks tuturan harus diukur, tolok ukurnya adalah dari diri sendiri. Ketika kita menggunakan tidak tutur langsung merasa tidak nyaman, jangan gunakan tidak tutur itu. Kalau kita menggunakan tidak tutur langsung, kira-kira diri kita merasa sakit, jangan pernah menggunakan tidak tutur itu. Sehingga dalam tindak tutur kesantunan harus kita pahami siapa penutur, siapa lawan tutur, tujuan tuturannya apa, media tuturannya apa, dan tentu semua platform harus kita satukan. Dan disitulah ruang kita untuk terus bisa menggunakan, memahami teks, konteks, dan konteks dalam tuturan kita. Sehingga proses itu kembali pada diri sendiri. Untuk bisa merealisasikan tidak tutur kesantunan harus wujudkan 5B. Dalam rangka bersilaturahmi, saling menjaga, saling menghormati. Dalam rangka untuk berkomunikasi, jangan sampai gagal pragmatik. Saling menjaga, saling menghormati, dan tidak pernah menyakiti. Yang ketiga, berkolaborasi. Tentu ini kita jadikan satu paseduluran bahwa kita tetap membangun super team, berkolaborasi satu dengan yang lain. Yang keempat, beraksi. Jangan pernah berdiam diri, terus bergerak untuk menggerakkan sayap-sayap kesemestaan agar tindak tutur dan tuturan kita bermanfaat dan maslahat. Yang kelima, berliterasi dengan ratu lisa, rajin menulis dan membaca. Karena itu bagian upaya kita untuk membuka cakrawala kesemestaan kita agar kita terus ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari. Karena komitmen kita akan bisa menjadi teladan dalam bertutur, akan santun dalam menyampaikan tuturan, dan akhirnya kita akan dihargai dan dihormati oleh orang lain karena kita juga menghargai dan menghormati orang lain melalui tindak tutur yang santun, yang baik, komunikatif, dan tidak pernah gagal pragmatik. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk kita menjadi lebih baik dalam bertutur yang santun untuk seluruh masyarakat NKRI.